Ada 3 kabel dari spool, 1 kabel menuju ke aki, dan 1 kabel itu adalah massa. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengganti kiproknya ya, menggunakan kiprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jens Motor Cirebon ya. Kali ini kita sedang menangani sebuah permasalahan ya, motor roda 3 lagi, yaitu adalah motornya mogok ya. Sebelum kita menangani, kita harus tahu dulu ya motornya apa dulu nih. Ini adalah motor Happy Karya 150 cc ya. Oke, kita tahu spesifikasi mesinnya seperti apa, dan kita tahu dulu sistem pengapiannya seperti apa ya. Bila kita lihat itu CDI-nya, itu adalah CDI mirip motor GL ya, GL Tiger, yang mana GL Tiger itu adalah motor berpengapian DC ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahwa motor ini adalah pengapian DC, tentunya itu berhubungan erat dengan keadaan daripada akinya ya. Akinya itu harus stabil ya untuk motor yang pengapian DC. Nah, kebetulan di sini posisinya itu adalah akinya itu ngedrop ya teman-teman. Akinya ngedrop, dan katanya sih, kata pemiliknya, sebelumnya itu motornya biasanya kalau sudah panas itu ngisi ya. Akan tetapi kenyataan yang saat ini terjadi yaitu adalah motornya mati total. Tidak ada pengapian, kelistrikan pun tidak ada ya. Oke, nah di sini kita jumper langsung saja ya. Kita jumper langsung saja menggunakan aki ya. Langsung saja menggunakan aki menuju ke CDI-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah aki jumperan ya. Aki jumperan yang menuju ke CDI. Nah, ini kabel CDI, kabel keluar dari kunci kontak itu hitam yang masuk ke CDI-nya ya. Arus yang masuk ke CDI seharusnya itu dari keluar kunci kontak itu adalah warna hitam, dan di sini kita langsung saja jumper untuk menghidupkannya ya. Oke, kita akan tes ya. Kita akan mengetesnya seperti apa ya. Dengan kondisi posisi ini ya, salah satu kutub akinya itu ke kabel negatif ya, disambungkan. Oke teman-teman, kita akan mencobanya ya, mencoba untuk mengetes menghidupkan motor ini tanpa aki bawaannya ya, yang mana aki bawaannya kita sudah copot ya, sudah lepaskan. Kita akan mengetes. Masukkan. Nah, kita akan menyalakan motornya ya teman-teman. Menyalakan motornya seperti apa? Kita akan tanpa kunci kontak ya, karena ini nggak masuk ke kabel bodi ya. Kita langsung mengengkel saja ya. Nah, motor sudah jalan ya teman-teman. Nah, ketika motor sedang dijalankan, kita tes ya. Sebelumnya kita bisa ngetes dengan menggunakan test pen. Ini kan posisinya kiproknya sudah dilepas ya. Nah, kalau misalkan seharusnya ini kabel yang ke aki itu ada masuk ya ketika kiprok dipasang, tetapi nggak ada ya. Ini kita matikan dulu ya supaya. Nah, oke, untuk pengecekannya ya, ini kan pengecekannya langsung dari sini ya. Nah, kita mengecek, pertama kita cek itu adalah arus masuk ke aki. Nih, ini akinya. Bawaannya itu adalah seperti ini ya, 12N10 3B untuk motor roda 3 Happy ya. Ini lihat spesifikasinya Happy 150 ya. Nah, tadi pengecekannya sudah dilakukan dan seperti ini ya, karena ini posisinya kiproknya sedang dibawa oleh pemiliknya karena lagi dibelikan ya. Nah, kita review saja sebentar ya. Pertama, posisi mesin hidup ya. Posisi mesin hidup kita nyalakan menggunakan bantuan aki tambahan. Nah, ketika mesin hidup seharusnya di sini ada arus masuk ya teman-teman, menuju ke aki ya kan, menuju ke aki. Nah,
bila ini tidak ada kemungkinan ada putus di kabel, makanya kita urut ke belakang ya, urut ke belakang. Yaitu adalah kabel yang langsung keluar dari kiprok itu warna merah itu menuju ke aki. Kita cek ya menggunakan apa? Menggunakan jarum saja ya teman-teman nih. Seperti ini jarum pentul. Misalkan kita colokkan ke sini ya kan, merah kan, sama aja merah. Catatan mesin itu masih hidup ya. Nah, agar tidak membuka-buka kabel, kita menggunakan ini aja, bantuan jarum pentul. Kita tempelkan seperti ini tadi tuh ya. Jadi harusnya nyala, tetapi itu tidak nyala teman-teman ya. Nah, karena penasaran, kita juga cek untuk bagian kabel spoolnya ya, 3 pasa. Ini sudah di bekas colok-colokan ya. Sama aja mengeceknya satu persatu. Dengan posisi soket dimasukkan ya, masukkan ke kiprok. Itu nyala semua teman-teman ya. 1 2 3 nyala semua, berarti fix itu masalahnya ada di kiprok ya. Tetapi sebelumnya kita juga cek untuk masanya, masa dari kiprok warna hijau ya, kita cek juga apakah nyambung apakah tidak. Nah, ketika tidak nyambung maka itu berarti memang kiproknya sudah bermasalah ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk pengecekan bagian kebocoran setrum ya. Sebelumnya memang ada kebocoran setrum di bagian switch rem ya, switch rem belakang ya, switch rem belakang nyala terus. Kemana? Oke, switch rem dicek ya. Perlu kasih tahu apa nggak usah ya, itu pokoknya sih sebelah sana ya ada yang terhubung langsung kepada tuas rem, itu ada switchnya. Begitu juga di bagian atas ya, semua juga udah tahu ya. Bagian rem depan ya ada switchnya juga ya. Oke, nah kita akan menantikan perkembangannya, apakah sudah ada apa belum ya, dapat apa enggak. Itu sepertinya sama dengan motor Thunder ya. Untuk kabelnya juga ada 3 kabel dari spool, 1 kabel menuju ke aki, dan 1 kabel itu adalah masa. Oke, nanti kita lanjutkan ya, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengganti kiproknya ya, menggunakan kiprok Thunder ya, dengan yang perbedaannya adalah di bagian sini ya, di bagian soket untuk masa dan menuju ke akinya itu beda posisi saja ya, tinggal ditukar, dicopot. Dan untuk yang dari spool sama ya, 3 kabel. Dan ini bisa hidup ya, bisa hidup kembali. Tinggal aki diisi ya, di running, dan itu akan mengisi kembali.